pengetahuan tentang hari kiamat dalam Quran hanya pada sisi Itu udah Allah. tanda. Tetapi, Ya, terus. tetapi dalam hadis Muhammad tahu kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Terus, Ya, saya sudah bacakan Bang dalilnya Ajam, bahwa datang dari Jibril. Ustaz Ajam mengatakan itu diketahui Muhammad bukan dari dirinya, tetapi dari Jibril. Tapi wahyu. Senang saya malahan. Nah, sekarang harus kita gunakan standar yang sama. Karena apa? Karena pernah ada dalam satu hadis bagaimana Muhammad mengatakan sesuatu kepada para petani kurma dan ketika perkataannya itu dituruti, mereka gagal panen. Ketika gagal panen, Muhammad mengatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi. Nah, berarti kalau kita mau pakai standar yang sama, semua perkataan Muhammad yang tidak tidak semua. ada keterangan. Loh, gimana sih? Iya, oke lanjut. Karena kan Muhammad mengatakan Saya dapat begini di penutupnya, apa yang kukatakan kalau dari Allah maka itu harus kalian turuti. Sedangkan yang kukatakan bukan dari Allah itu pendapat pribadi. Kan Lanjut. gitu. Nah, berarti sekarang itu berlaku kepada semua perkataan Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah di lain-lain hadis yang Muhammad ngomong tidak ada di situ dari Allah atau dari Jibril, bisakah Anda simpulkan bahwa itu pendapat pribadi Muhammad? Silakan. Jadi semua hadis itu kalau disebut hadis itu, Bang Edis, itu semua wahyu. Yang saya katakan kesalahan dalam berijtihad ini disepakati ulama. Memang ada dua itu. Yang pertama terkait dengan tawanan. Lagi. Hadis itu wahyu. Ya terserah. Lagi. Ya Allah. Itu perintah Jadi Nabi Muhammad ngarang sendiri itu hadis. Ini bahaya ini orang ini. Hadis itu apa bang? Hadis itu sebuah kabar dari Nabi Muhammad SAW. Apakah dia ngarang sendiri? Arti hadis itu wahyu atau ngarang sendiri? Hadasa yuhadisu. Apa itu artinya? Ya itu ngarang sendiri. Berita. Berita dari mana berita? Perkataan. Hadasa yuhadisu. Perkataan. Seorang Ya, bisa dikabarkan. Iya, bisa diterjemahkan berita, naba juga berita, khobar juga kabar, bisa juga begitu. Jangan mau menggiring orang dalam pemahaman seperti ini. Kita tangkap substansinya, bro. Mana substansinya? Dia nggak dapat substansinya. Dia ini ngejelekin Anda tidak dapat substansinya. Ada tidak dapat substansinya. Ada tidak dapat substansinya. Dia ini ngaku Islam, menjelekkan Bang Zuma, ya, menjelekkan Bang Zuma di room Kristen. Dia ngakunya Islam, sama hadis gak tahu, wahyu katanya. Kok saya ngakak ini sama azab berarti ini loh. Nabi Muhammad ngomong sendiri. Berarti Nabi Muhammad ngomong sendiri. Itu wahyu apa Nabi Muhammad ngomong sendiri? Hadis. Iya, Nabi Muhammad itu ngomong sendiri. Hadasana Abu Dawud. Itu apa itu? Iya, itu Nabi Muhammad ngomong sendiri berarti kalau hadisnya. Dia karang sendiri. Anda yang offside. Ini merusak ini. Coba di mana Tuhan Anda? Bang Edis tanya dia, Bang Edis, di mana Tuhanmu? Dan dia bingung itu. Itu aja Bang Edis tanya. Saya Syiah, saya tantang semua Kristen debat sama saya pakai hadis Syiah. Pakai Sesoduk Al-Hulaini. Ayo. Berani enggak? Kalau kita berbuat Berarti Syiah udah mesra nih. Berarti Syiah udah mesra sama Sunni nih. Salam toleransi aja lah Bang kalau gitu. Ini Ustaz Azam bukan Sunni. Sunni tidak berpikiran hadis itu wahyu. Hadis itu perkataan yang disampaikan melewati jalur-jalur sanad sampai Rasulullah, ya. Tadi dia bilang hadis itu wahyu loh. Ini kacau. Jadi udah menjelekkan Nabi Muhammad ngarang sendiri. Offset kartu merah kau ini Ustaz Azam. Kita berdua salam toleransi aja lah. Nggak dapat kita kalau Oke, gini Bang. aku mau nanya. Nggak dapat udah, nggak ketemu dia. Saya nggak tahu tadi. Hadis qudsi itu wahyu apa bukan? Wahyu itu wahyu dari Allah. Semua hadis itu perkataan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang salah ijtihad itu cuma dua. Enggak. Aku bertanya kepada tadi yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Oh itu Ya, kasih aja aku itu tanya, hadis si Syiah. qudsi itu wahyu apa bukan? Tanya Ayatullah Khomeini tahu itu. Beda lagi, Mbak. Aduh. Beda lagi hadis Bang qudsi. Edi salah kasih naik orang ini. Bang Hadis Edi qudsi sini. beda lagi. Nah, aku tanya Beda hadis lagi. qudsi itu apa? Perkataan Hadis Nabi. qudsi Apa wahyu? itu yang langsung tanpa Jibril langsung kepada Rasulullah. Loh, ABC maksudnya. Mbak. Saya Wahabi, Anda Syiah.
Diam Syiah dulu. hajinya ke Iran, Wahabi hajinya di Saudi. Diam dulu. Gitu Bang Edis. Jadi nggak Azan. kena Bang Diam Edis. dulu. Ya Diam Syiah itu dulu. hajinya di Iran, di Karbala. Kalau orang Islam hajinya di Iya, Saudi, iya. di Ngomong Ka'bah. dulu. Yang benar, Itu. Benar. Terus. Biar saya bantah nanti. Ayo, Haji. terus. Syiah hajinya di Karbala, di Iran. Setiap 10 Muharram itu pukul-pukul kepala gitu Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat, saya kan udah zuhur di tempat saya. Nah, jadi itu nanti Bang ya Kiamat ya. Saya Loh, punya Boleh lari Loh, lo. loh. Jangan lari lo. Loh, Saya mau kemana adil. lo? Nggak boleh Offset lari kartu lo. merah. Lari boleh nih, lari. dis. Jangan lari dong. Sikat Ustaz aja dah, Jamaah. dis. Sikat Jangan aja lari, dah. Ustaz Aku Jamaah. diem dah. Sikat sudah, yang terserah ada dah. Dia mau bilang tradisi. apa sudah. Tradisi mandi Nggak akan- kotoran itu ya, Ustadz Nggak, Azam. Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat ini saya percaya nggak akan mencaci maki saya karena saya selalu berdiskusi dengan bersangkutan dengan baik. Saya tidak pernah mencaci maki Tuhannya. Begitu juga Bang Edis ya, mungkin sempat selek-selek beberapa waktu lalu karena saya dikompor-kompori untuk menghujat. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa hujat itu tidak baik. Ya begitu Bang Kiamat. Sudah zuhur di tempat saya. Saya di Sulawesi Bang Kiamat, silahkan dicek jamnya kalau tidak percaya. Iya, iya. Berarti debat Jadi sama begitu, Juma Bang bisa Kiamat. lah. Kalau sama-sama di Sulawesi. Debat langsung tat anu apa? Iya. Tadi dia kalau dia katakan kutip- bahwa Zuma itu gak ada ilmunya. Coba nanti biar saya Ya, silakan. itu. Kau debat sama Ya, begini. Zuma, gimana? Ya begini. Jelek-jelekin Syiah, orang terus kau ini. Satu Terus. menit. Islam apa? Syiah 1 menit. Syiah 1 menit ya, izin waktu 1 menit aja. Saya tidak pernah mengatakan si Zuma tidak berilmu. Saya hanya mengatakan dia tidak punya kapasitas untuk hal-hal yang terkait dengan internal keislaman seperti berfatwa, untuk menyampaikan hadis, menafsirkan Quran. Dia tidak punya kapasitas di situ. Kalau dia mau otak-atik Alkitab, itu urusan dia. Saya tidak punya kompeten untuk mengotak-atik kitab orang lain karena saya tidak ingin kitab saya diotak-atik oleh orang lain. Begitu saja prinsip saya. Apa hukumnya orang membahas itu menggibah? Ini maksudnya gibah ini apa hukumnya? Coba kan antum dinamai ustad itu, nama tiktoknya ustad. Apa hukumnya gibah itu? Berapa menit lagi nih? Aduh ya Allah. 30 detik ya. 30 detik. Silakan. Iya. Jelas wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu dalilnya. Tapi kalau Syiah itu dia nggak percaya Quran sekarang, dia katanya Quran sekarang itu palsu. Itu aja sih. Itu silakan dicek di Al-Hujurat ya. Mana Bang, dalil Bang Juma, Syiah tidak meyakini Al-Qur'annya beda, coba. Jadi Syiah itu Coba. sudah ada. Iya, dalilnya asumsi doang malas saya. Enggak nerima saya debat sama Wahabi kayak kau ini menjelekkan nama Islam di room Oten ini. Oten ya, Oten mereka saudara sebangsa saya. Loh, Terkait dengan akidah saya keras dengan mereka. Loh, kiamat semua di sini memang saudara, tapi bukan saudara seiman. Ngapain kau ngobrolin orang muslim di room Oten? Saya meluruskan terkait fitnah-fitnah mereka di kurang menghujat dan lain sebagainya. Karena saya berbicara di roomnya Kristen, ini waktu saya panjang terus ini. Karena saya berbicara di roomnya orang Kristen, saya pun mengklarifikasi di situ. Saya bilang tidak pernah mengatakan yang bersangkutan tidak berilmu. Saya mengatakan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk berbicara mengenai agama internal Islam. Itu. Sudah Jadi jelas. Anda menganggap berarti cuma tidak punya ilmu berarti. Tidak punya kapasitas berarti kan? Ilmu itu kan umum Bang, ilmu matematika. Maksudnya dalam bidang ilmu yang Anda fisika, sebutkan. Dalam dalam yang bidang Anda agama sebutkan. ya dia kurang. Dia tidak berapa kompeten. Jelas ya. Gitu. Dia kalau Capture ya. kecuali Capture ya. Capture ya. capture silakan. Ya, Diakui ya. sendiri. Capture silakan. Astagfirullah. Kalau di Alkitab monggo lah, itu bukan urusan saya itu. Nah, baik. Itu Nah, tuh tapi dia Anda- tuh. Wah, seneng semua Oten ini. Oten seneng semua karena kau gitu tuh. Saya Sikap kau bicara ini. fakta. Saya bicara fakta. Kalau tidak percaya nanti Bang Zuma dengan saya baca Al-Fatihah dulu sebagai Indu Umul Quran, kita baca sama-sama. Nanti kita artikan sama-sama per huruf. Gitu aja udah, nggak usah banyak-banyak. Makanya saya tidak pernah mengkritik dia bahas Alkitab, orang saya nggak pernah bahas itu. Saya bilang ketika teman-teman Kristen merepresentasikan seolah-olah Zuma itu ustadznya umat Islam, saya tidak sepakat. Jangan gitu, nanti seolah-olah general orang ustadz begitu semua. Enggak. Astagfirullahaladzim. Pengikutnya banyak loh. Silakan. Pengikutnya banyak loh. Biar pengikutnya se-Indonesia saya menjelaskan kebenaran tanpa didukung siapapun.
Tapi saya sepakat dengan Anda karena ada yang mengatakan dalam hadis bahwa kau sepakat dis, kau musuhnya dis. Ya sepakat kau. Bukan, tapi loh. Kan dikatakan dari umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan berarti yang banyak toh. Yang sedikit berarti yang ini. Betul nggak, Ajam? Gimana maksudnya? Maksudnya bagaimana, Bang? Takwil sendiri. Sekarang ditakwil sendiri nih Quran nih sama si Azam. Wah, hebat. Itu bukan Quran itu hadis Syiah pergi aja sana. Ke rumahnya Khomeini sana. Masuk di Quran, goblok. Tunjukkan dalilnya. Syiah ngamuk, aduh Syiah ngamuk. Anak sampai meso-meso. Syiah ngamuk, Syiah ngamuk. Bang Edi sih kasih Syiah, gimana sih? Dia bilang di Quran lagi 73 golongan. Itu hadis Bang Edis. Itu bukan Quran Syiah. Yang Qurannya selamat, Syiah nanti oke, yang ada. selamat itu yang banyak atau yang sedikit? Syiah Yang selamat yang memang. jumlahnya banyak atau yang sedikit? Yang selamat itu yang satu Bang Edis. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit atau yang banyak? Yang satu. Jangan nanti digiring nih. Saya nggak mau nih Loh, yang sedikit yang banyak. Yang satu. Apa yang sedikit? Loh, kan 73, yang 72, yang diselamatkan cuma satu. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Bang Azam. Edis 70 golongan. Yang 72 itu belum tentu banyak Bang Edis. Ulaikal muqarrabun. Itu nanti tafsir, antum kaji itu nahu sorofnya gimana antum kaji itu kenapa bisa hadis ada 73 golongan. Antum baca tafsir itu. Jadi, Anak mau turun. iya, Anak saya capek debat Saya sama sepakat. antum. Saya sepakat kali ini saya sepakat dengan Ijma. Saya sepakat kali ini. Udah Turun Syiah turunin. Saya Wahabi, turunin Syiah, turunin. Kalau mau bahas Wahabi nanti silakan chat pribadi. Ngaku Turunin dia. mujassimah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setidaknya saya tidak melanggar rukun Islam, tidak melanggar rukun iman. Syiah itu rukun Islamnya 7, rukun imannya 3. Itu Syiah itu. Bang Kiamat lah pakarnya itu yang gitu-gituan lah. Bang Kiamat aja yang telisik sendiri nanti. Tapi saya sepakat dengan Syiah. Kiamat gak pernah lo ngebahas sama saya. Coba dia ngebahas. Saya libas pun. Kalau dia bahas Syiah. Ya dia kan musuhnya Islam. Begitu kan Bang Kiamat. Begitu juga Islam musuhnya Kristen. Maksudnya musuh dalam tanda Ini kutip. Antara gak pernah bermusuhan sama Kristen. Kecuali Kristennya Dalam pemuja. tanda Ingat itu. kutip. Dalam tanda kutip. Musuhnya maksudnya dengan baru segi kau jelasin itu diskusi. Gak Hal yang- Turun Syiah, tapi gini, turun Syiah, tapi gini. Syiah turun Syiah, turun. Di antara Syiah kalian turun, dua Syiah. yang pengen Syiah makan yang ayat pengen saya Khomeini aja, konfirmasi, anak ya. yang pengen saya konfirmasi dari kalian dua, waktu perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala siapa yang salah itu? Itu yang salah itu Abdullah ibn Sabah yang sekarang menjadi tuntunan Abdullah bin Sabah apa nyambungnya sama Yahudi? Goblok. Astagfirullahaladzim. Itu Syiah itu buatan yang salah? Yahudi. Masa salah Yahudi? Kalian yang perang Yahudi yang salah? Nanti saya laporin ke Billy nih. Seru nih debatin sama Billy nih, Billy Yahudi nih. Nah, Seru nih. silakan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala sampai cucu Muhammad dipenggal, siapa yang salah? Yahudi. Itu yang salah ya dari golongan Yahudi memang benar itu Bang. Oh Yahudi lagi Aduh, apa? saya makin Apa panjang. salahnya Wahyudi? Bukan begini, dengerin ya Bang. Dengerin, ini butuh waktu lama lagi untuk menjelaskan. Tapi secara poinnya bahwasanya Abdullah ibn Sabah itu adalah tokoh Yahudi yang masuk Islam yang kemudian menjadi orang munafik. Lalu itulah cikal bakal Syiah sekarang. Abang bisa rujuk MUI aja lah. Sudah, nanti rujuk MUI. Silakan. Gak usah saya Ini Wahabi kapasitas Anda katanya. menjelaskan. Ini kapasitas Anda menjelaskan ini. Itu rujuk MUI aja kalau Syiah itu rujuk MUI. Wahabi rujuk MUI aja. Saya melihat Syiah ini kurang lantang berbicara karena takut atau bagaimana. Silakan Ijma. Ini ada 500 orang yang nonton. Silakan Anda bongkar itu. Siapa yang salah itu dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Silakan. Kami pengen dengar. Kalau Syiah yang salah Muhammad pastilah. Kalau Syiah yang salah Muhammad itu. Kalau Syiah nanti Bang, saya closing statement. Saya mau turun, saya closing statement. Sudah zuhur beneran. Saya imam masjid Pak. Wallahi saya bersumpah demi Allah. Saya imam masjid. Waktu saya sangat sedikit sekarang sudah bunyi masjid. Saya tunggu bersumpah. ya. Datang lagi ke sini ya. Iya. Datang lagi ya. Iya, saya closing statement. Berapa menit Jadi nih? abang-abang Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit nih? Iya. Sama Edis Setengah jam lah mungkin. Edis kau gak usah Setengah jam lah, Bang. begini Edis. Lama amat 30 menit. Jangan 30 menit lah. Lama kelamaan. Iya. 10 menit gimana? Begini, Atau Bang 15 menit? Edis. 15 menit. Begini Bang Edis, saya qobliyah itu sudah 5 menit, sholat 15 menit, ba'diyah 5 menit, wirid lagi 5 menit. Itu Bang, saya imam masjid jadi ya nggak masa memburu-buru, nggak bisa Bang. Buru Gitu. dulu ini demi Jadi akhlak, demi anu loh, demi kaidah loh ini.
Demi kaidah Ya, ini nggak apa-apa, gimana? Sis. Udah, Kan sholat kan, udah. sholat kan bisa ditunda. Terakhir, Sholat kan bisa ya, ditunda terakhir. sebelum asar nanti. Aku Saya imam masjid gimana sih? Saya yang imam masjid. turun. Makasih Bro Kiamat ya sama semuanya. Terima kasih. Saya mau closing statement. Saya mau closing Kalau statement sama Bang azan, Kiamat. Anda Dengerin dulu Anda Bang nggak mau terima Istimak. kasih. Udah Bang. Saya nggak mau dengerin orang-orang yang membid'ahkan segala Iya. sesuatu. Terima kasih Syiah semuanya memang ya. cocok dengan Wahabi. Selamat Ya, siang. Syiah, silakan Assalamualaikum tidur. warahmatullahi wabarakatuh. Siang Syiah, sama siang Syiah. Jadi begini, saya mau closing statement bahwasanya kalau terkait dengan Syiah, Wahabi, Sunni, ini silakan merujuk Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang diwaspadai? Gitu aja. Udah itu aja saya. Saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau Tapi cari begini dalil ini itu. Ajam, saya kalau ngikutin Aduh. omongannya si A, begini Ajam, ada satu yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang-matang ya, yaitu disebut Ya, dengan betul. hadis Kamis Kelabu. Enggak, ini harus kamu pertimbangkan loh. Itu Ya, coba ya. kamu buka di sunnah.com, nomor hadisnya itu hadis Bukhari nomor 114. Ya, kamu buka di situ bahwa ada satu riwayat ketika Muhammad ya mengalami sakit yang parah, ya sudah mengalami Saya sudah- sakaratul iya, maut. saya tangkap poinnya, bilang, saya sudah sebentar. Dia bilang begini, Iya. bawakan aku pena dan kertas. Tahu nggak? Ya, Saya udah tangkap dia poinnya, iya, menyuruh iya, Bang. untuk dibawakan pena dan kertas. Tahu nggak kamu siapa yang menghalangi supaya dia tidak jadi menulis sesuatu? Tahu nggak siapa? Oh iya, oke, udah saya tangkap poinnya. Udah Bang Kiamat. Udah ya Bang Kiamat ya. Silakan. Selamat siang, nanti saya datang lagi Bang Kiamat. Selamat siang Bang Kiamat. Lari Bang nih, Edis. Salam lari. toleransi. Oke, Ya, saya Pak. tunggu ya, datang Selamat lagi ya. siang. Ya ini kita naikkan Muslim ya. Sesama mereka sendiri pun ya udah debat seperti itu ya. Ya. Bahkan bisa sampai ini kalau debatnya mereka itu bisa sampai perang nanti ke Suriah. Nah, langsung lompat ya. Ya, selamat siang Demak. Selamat siang. Ya, dari agama apa? Islam. Islam. Oke. Tadi nyimak Pak Demak. Nyimak. Mungkin ada tanggapan silakan. Gak heran aja tadi. Debatnya kok nggak ada ujungnya ya. Nggak ada solusi yang terbaik aja gitu. Jadi menurut Pak Demak gimana? Yang menurut yang apa ini, bapak yang apa dulu ini? Apa yang Pak Demak tangkap lah. Oh ya, debat masalah tadi itu masalah kiamat. Pak Demak tahu hadis tentang Kamis Kelabu itu, bagaimana ketika Muhammad sakitnya bertambah parah, kemudian dia meminta apa pena dan kertas, tahu? Halo, Demak. Pak Demak? Waduh, kayaknya dia lagi anu itu Bang Kiamat. Ini ada ahlul kitab nih, siapa ini ahlul Ya kitab? bro, ya saudara temanku Edis. Ya Bang, ya Bang. Dan, ya nggak apa-apa. Apa mau naikin Muslim ya bro Kiamat ya? Mm-mm. Sih mungkin ada yang mau disampaikan ahlul kitab. Di sini ada gurunda-gurunda semua. Biarkanlah gurunda-gurunda berbicara. Tapi tadi ada yang di bawah tuh katanya betul kelihatan si Zuma itu menghindari kitab Muslim. Iya. Dia masuk, dia naik. Oke, silakan. Biarin aja. Ini dia Mau bukan sih? ngomong apa dia?
Silakan bagaimana? Zulkifli. Selamat siang. Tapi bilang dulu mic-nya agak dikecilin gitu biar jangan sakit telinga gitu loh. Nih Coba biar tenang. sebutin dulu merek muncul mic-mu biar bisa saya beli. Merek mic-nya apa gitu. Zulkifli. Tumben dia diem. Jangan-jangan yang diserupakan nih. Iya Jul. ya. Bentar. Aku lihat dulu ya. Jul. Ini 1000 sih. Lah lompat dia. 1000 tuh followersnya. Ini ya kali ya nggak bagus. Aku naikin kalau ada Zulkifli weh. Coba suruh naik. Ah, Yang penting teratur. Kalau nggak teratur wah susah. Ini ada. belum ngomong udah lari duluan dia tuh, nggak tahu kenapa. Oh ini. Nah ini GNS. Jangan main kick, nggak kick loh. Wah parah, ini emang Islam suka bohong ya. Diajarin bohong ini. Ya silakan GNS. Nggak ada yang kick. Ngapain saya naikin kalau terus saya kick? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya silakan JNS, apa yang mau disampaikan silakan. Dialog apa ya bang? Tentang apa ya? Buset, Ada yang mau Anda tanyakan nggak? buset dah. benderanya udah mantep bang. Tapi kurang konsentrasinya yang dimantepin. Tadi Iya, abang nyimak sorry, nggak? baru masuk bang. Oh baru masuk. Ya wis mau bahas apa Kalau- ini? Abang Bahasa tahu apa? nggak? Abang tahu nggak itu hadis waktu Muhammad menghadapi sakitnya yang sangat parah itu Muhammad meminta pena dan kertas untuk menuliskan sesuatu. Iya, kenapa bang? Oh, tahu nggak hadis itu? Gak tahu bang. Oh, Saya kalau muslim nggak- tapi saya nggak tahu bang. Oh, kalau orang awam Cuma mungkin bisa memang- nonton di bawah aja, Bang. Kalau orang awam mungkin bisa nonton di bawah aja, Bang. Kasihan ada yang mau naik gitu kan, Bang. Ustadz begitu. Oh iya bang. Ya, silakan yang lain. Silakan saya istirahat dulu. Silakan teman-teman. Iya. Ya wis bro GNS. Bro GNS ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan? GNS. JNS ada mau nanya nggak? Ada kamu mau nanya nggak? JNS. Wah GNS nggak ini ya. Ya saya ganti aja lah. Udah aja lah. Yang agak fast respon gitu. Enggak naik ini nih. Ada yang nanyain saya itu kenapa nggak sering di live di YouTube lagi. Aduh, udah kehabisan ini. Udah kehabisan penonton karena penontonnya udah lari ke TikTok semua. Sambil di live kan aja bang di TikTok. Ya lah, besok kalau udah saya renovasi dulu TikToknya, mau saya bikin apa YouTube-nya. Nih ada bang Ustaz Ocang.
Ya, Shalom, Pak silakan. Ustaz. Silakan Pak Ocang. Dia mau bahas apa ini, Pak? Pak Ocang dari agama apa, Pak? Saya Muslim, berserah diri pada Tuhan. Gitu Pak Ocang. Oh, Pak Ocang Aziz menyimak ini. tadi Pak Ocang. Aziz Pak Ocang ini. tadi. Baru masuk. Oh, baru masuk Pak Ocang. Iya. Kita tadi sudah sampai membahas tentang ketika Muhammad itu mengalami sakit parah, dia itu meminta supaya dia itu diberikan pena dan kertas. Pak Ocang tahu hadis itu? Dari hadis siapa itu, Pak? Oh, ya udah kalau Pak Ocang nggak tahu, silakan teman-teman yang lain lanjut. Iya. Silakan Pak Ocang, ada yang mau ditanyakan? Nih Aziz ini saya tahu. Iya, Saya lagi males ini ya, terlalu menyerang. Silakan Anda tanya aja lah. saya mau Mumpung tanya. ada kurunda-kurunda nih. Anda kan menuhankan Yesus. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Anda pasti masih menggunakan doa itu. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, wahai Bapa. Memangnya nama Bapak belum kudus, Pak? Terus ketika Anda menyembah Allah, apakah Allah tidak Jawab dulu, Pak. Apakah nama Bapak belum kudus? ya nggak ke situ juga arah mikirnya? Jawab saja, Pak. Ya namanya kudus, terus kalau dikuduskan apa masalahnya? namamu. Artinya belum kudus. Artinya belum Mana yang kudus. mengatakan nama Allah kami tidak kudus? Di ayat mana? Ya Bapak kami, dikuduskanlah namamu. Kamu tahu nggak arti kata kudus apa? Iya, kenapa Ya, aku minta tanya. dikuduskan? Aku tanya arti Kalau kata kudus kudus- itu apa? Nggak, arti kata kudus itu apa? Disucikan. Kenapa Oh, minta salah. disucikan? Kudus Oh, itu dari kata kados dalam bahasa Ibrani. Kados itu artinya terpisah salah. atau separate daripada yang lain. itu Kamu mau taruhan kodes, berapa sama jangan saya? pakai bahasa Yunani, kodes Sebentar, itu. saya kasih kamu dua pilihan. Saya kasih kamu dua pilihan. Kamu membantah. Saya kasih kamu pengikut Jangan Nabi kamu Cabul dua membantah pilihan. Katol. Itu Kalau kodes saya sudah itu, bicara, kudus saya kasih suci. kamu dua pilihan. Kamu jangan Kamu tanya, membantah. saya Kamu jangan jawab, atau membantah. kamu mau mendebat Kamu saya, tak pengikut gitu Nabi kumpul. Cabul. Kamu Pengikut Nabi kamu Cabul, menghina saya ya. kasih kamu dua pilihan. Saya bisa tuntut kamu Saya pengadilan ya. kasih, Menyebut silakan Nabi saya Cabul tunggu, ya. saya tunggu. Pengikut Kamu Nabi alamat Cabul saya. Muhammad Saya tuntut yang melakukan kamu. mufakatan. Saya Saya polisi. tunggu, saya sudah tantang Saya kalian sudah tantang untuk kamu ya. melaporkan ke Barreskrim. Saya tunggu suratnya. Email saya adalah muhammadnabicabul968@gmail.com. Saya tunggu. Ya, kalian semua pengikut Nabi Cabul Muhammad, saya tunggu tantangan kalian. Udah Ya. saya turunin loh. Udah saya turunin. Kalau saya bicara, saya kasih kalian dua pilihan, Uslim, ketika naik di Komal. Yang pertama, kalian hanya bertanya, ketika kita menjawab, kalian harus siap dengan jawaban, nggak boleh diprotes. Kalau kalian mau berdebat, saya layani kalian berdebat. Pilihannya dua. Kamu mau tanya atau mau debat? Ya, ditanya dulu. Ya, kamu mau tanya apa mau saya sikat? Ya, kalau kamu bertanya tentang Alkitab dan iman Kristen harus siap mendengarkan jawaban. Kalau kamu mau berdebat, saya layani. Saya tunggu ya, saya lihat ini sudah hampir berapa hari nih, nggak ada pun email dari Barreskrim. Emailnya muhammadnabicabul@gmail.com, semuanya huruf kecil ya. muhammadnabicabul968@gmail.com, kirim ke situ, saya tunggu. Ya, Nano. Selamat siang. Nano, selamat siang. Monitor. Enggak monitor. Oh, kok nggak buka ini? Halo Nano, Nano. Oh Nano, aduh. Udah. Takut dia.
Kenapa pada ini ya? Jadi sementara kalian naik ya, orang Kristen itu disebut mukmin di dalam Al-Quran. Jadi kita ini udah diakui sebagai orang mukmin. Jangan Yuk, dikit bawa tapi nakal. Bowo ya. Jangan dikit ya. Ya, Jangan dikit, Oke. jangan takut sama Bowo. Belum ke baris krim aja udah takut kalian. Lu mau Tadi ngomong Ibu apa? Sepa tuh mengatakan, Woi, Habis gimana? sebelum ke gurunda gua, lu gak level sama gurunda gua dulu sama gua aja. Kenapa lu? Mau nanya apa lu? enggak. Kenapa Sepa tuh kok nantang-nantang katanya ke baris krim? Lah itu si MKC kenapa bisa dipenjara? Oh, silahkan. Berarti dia MKC salah urusan dong. MKC itu bukan urusan saya. Ya. Itu MKC urusan MKC bukan urusan saya. Saya bukan MKC. Saya nggak ada hubungan saudara sama MKC. Ya. Saya bahkan tidak pernah bertemu MKC. Saya tunggu surat kalian. Email saya adalah muhammadnabicabul968 Kenapa harus tunggu, @gmail.com. bro? Silakan saya tunggu. Kalau Kalian nanti cuma datang ngomong doang. sendirilah ke Indonesia. Saya sudah nanya Nah, lewat coba. pengacara daripada MKC, pelaporan ke Baris Krim, mana suratnya saya tunggu. Ternyata mereka belum pernah melaporkan Sofia Al-Hayat Indonesia. Ya, jadi kalian juga jangan cuma omong doang, modal Ya omong orang doang. kamu nggak pulang, coba kamu pulang. Silahkan ke Kamu sini, pulang silahkan dong. ke Berani sini. nggak Saya pulang? tantang kalian Kan pengikut-pengikut katamu Nabi Cabul Muhammad. pendapatmu benar, kan, Saya tantang betul. kalian pengikut Nabi Pendapatmu Cabul itu kan Muhammad. benar. Cuy, saya ludahi kau, ya. Saya tantang kalian nggak usah omong doang. Silakan. Email ke Muhammad Nabi Cabul 968 Udah jadi @gmail.com. Nggak usah banyak ngomong ya. Kamu nggak usah apa-apa. banyak Emang ngomong. kami mana dirugi kami rugi. Kamu mau Nggak usah kamu merepet tiap banyak hari ngomong. mengatakan Buat Nabi gua cabut sama itu nggak saya apa-apa. nggak butuh omonganmu. Silakan. Ya, Sekarang omonganmu cuma tantang kentut kamu buat saya. merepet sehari. Omonganmu itu cuma kentut buat saya. Ya. Omonganmu tuh mbak kentut Kentut buat kok. saya. Nggak ada Saya gunanya. udah Ya. ini. Kalau kamu memang nyali, Nah. silahkan saya tantang kalian naik ke Komal ini. Ya debat sama saya head to head. Ya ini saya udah naik. Ini udah saya naik. Tapi jangan dikit. Baik, saya akan tanya Kamu sama udah kamu. berapa Saya kali? akan Nggak tanya. nekat, Bowo, nggak usah Nggak usah lari nekat. kemana-mana. Kamu Ya, nggak usah dipermalukan. lari kemana-mana. Agamamu Ya ini dipermalukan. Ini bawa rekam loh, jangan dikit tapi ya. Saya Ya, tantang jangan sama dikit. kamu sekarang ya. Oke, Tantang udah apa? siap? Udah siap? Tuhan beranak. Itu anak Sudah itu siap belum kamu? kelar loh. Katamu Tuhanmu beranak. Beranak Ya, kamu pinak itu tenang belum dulu kelar loh aja. Sabtu. Sudah siap Tenang kamu dulu. ditanya? Emang ada berapa anaknya? Katamu Sudah Tuhanmu siap beranak kamu pinak ditanya? loh Sabtu. Waduh, ini kayaknya kamu sering nongkrong Oh, di turunin sana. aja ini kiamat. Nggak bisa berdialog ini orang. Sering nongkrong Nggak di bisa sana berdialog ini nih kayaknya pengikut Nabi bohong. Cabul satu ini nggak bisa berdialog. Ayo silakan ditanya. Bawa siap kok ditanya, mau tanya apa? Takut nanya bawa karena pasti apa namanya Wih, kebongkar. gua ludahin lu. Tanya aja tanya. Gua ludahin muka lu. Tidak ada satupun Kristen Tidak yang ada mampu satupun yang mengalahkan bahwa menakutkan aku dari ini. mukamu. Cuy, gua ludahin muka lu. Coba tanya. Coba tanya. Nanya aja takut. Gimana sih tuh? Kau bisa diam Tanya tidak? bawa sekarang. Kamu bisa diam Kenapa? tidak? Udah trauma. Ya udah Ini tanya. cowok ya. Tanya. Dasar ember kok mulut ya. Laki-laki mulut ember kau ya. Ya, silakan Bu, di ini kan pertanyaannya. Soalnya nggak ada yang lain ya, Gak apa-apa, dia mau ditanya itu. Silakan Bu Sofi. Sekarang aku tanya sama kamu nih. Surah 4 ayat 64 sekarang kamu jelaskan sama kita apa artinya itu. Surah 4 ayat 64 sampai dengan 65. Silakan Bowo. Ya Allah. Allah. Silakan Bowo. Bila perlu ditampilkan ayatnya biar ini. Loh, malah Lah. hilang. Lompat nih ya. Emang nggak bisa ditanyain orang kayak gitu. Sama kayak Zuma. Kalau ditanya cuma gini, Sofi lu bahasain dong bahasa Arabnya, bacain bahasa Arabnya, tapi nggak menjawab apa-apa. Dia kayaknya keluar dari aplikasi langsung ke pental itu. Coba, masih ada nggak request?
Nggak ada ya Bowo ya. Nggak ada yang ngekick. Nggak ada tendang-tendangan ya, Bo ya. Heeh. Terus sendiri dia. Emang nggak bisa dialog dia. Oke, next lagi coba. Ya. Ini pakai apa ini? Enggak, sebentar. Bodeng pakai apa ini? Bodeng kok suaramu besar sekali? Pakai apa ini? Selamat pagi. Enggak pakai apa ini? Sebentar. Ini apa pakai baru tak eksternal atau gimana ini? Kenapa kalau pakai apa? Enggak, cuma nanya saya alat Oh, besar. pakai sound card tadi. Oh, gimana merek apa biar saya beli juga? Tapi jelek Pak suaranya Pak. Oh, sound card gua ini apa? Yang begin. Apa? Mereknya apa? Mereknya Steel Series. Gila suaramu. Coba. Hancur dunia persilatan kamu bikin ini. Iya enggak, ini merek Steel Series gua yang pakai. Pak, nggak usah pakai lah Pak. Aduh Pak, suaranya pecah. Orang nggak dengar apa-apa jadinya. Ya biarin orang ada ini. Kayak radio yang belum di set. Kayak Kan HP-nya ada di polisi bawah itu loh. suaranya memang pecah kok. Ya kayak radio polisi. Wah emang biang debat pada kayak gini semua ya. Soalnya Ya, kalau ada yang bertanyakan. suaramu begini itu kalah semua kamu bikin, nggak kedengeran suara yang lain. Ini suaranya Oh juga. iya, gue ini aja, gue apa? Ini aja deh. Di-mute aja kalau lo mau ini. Ini suaranya Juma pun dibantai nih kalau main ini. Suara bapaknya gitu. Ya tadi saya denger di bawah. Bawa apa tadi? Email apa tadi? Ibu itu. Pak suaranya gak enak banget Pak. Serius Pak, serius. Gak enak banget suaranya Pak, serius. Suaranya iya kenceng tapi pecah. Suaranya. Ya wis, Pak Bodeng. Yang lain dulu ya. Suaranya kurang enak didengar. Saya Gafur. Nama saya pun Bodeng. Gafur. Tanyakan ada yang Ya, tapi bertanya. suaranya yang bagusin dulu bang. Suara abang itu sakit bang di telinga orang tuh sakit bang. Oh iya. Jadi mending gak usah pakai itunya Pak. Iya. Gak usah pakai mic gak apa-apa Pak. Kalau nggak usah pakai mic, gua kedengeran orang dong. Oh sekarang nggak orang Pak. Sekarang Bapak bukan orang ya? Ini Al Hayat. Apa sih maksudnya? Siapa sih Al Hayat ini ya yang ngomong? Nggak ada ngomong gimana ya? Ini si flower itu yang di atas tuh, yang bunga itu ngomong. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya wis, Pak. Saya ganti yang lain dulu ya. Jadi Oke Mat. Oke makasih ya. Siap. Iya, oke Mat. Iya, ya wis. Jangan ada yang ngomong buat ya. Dah. Ya beta sama. Kak, aku ngakak ya kalau dipanggil Mamat. Kayak nama yang sebelah. Iya. Nama panggilannya. Soalnya aku sering ngomong Mamat kalau di komen. Inisial. Mana ini ya? Aku tuh trauma naikin Islam. Sering nggak nyambung. Itu si Bowo di ngoceh-ngoceh. Halo, selamat siang semuanya tuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Salam kenal ya buat teman-teman Kristen di sini. Ya, selamat kenal. Salam kenal bang. Iya. Ikut berdiskusi aja sih, nggak mau debat lah aku lah. Kalau Blue Note itu note apa aja tuh scale-nya?
Gimana Mas? Kalau blue note itu skalanya apa aja? Oh, dia ada di pentatonik. Apa aja skalanya? Jangan tanya gitar lah, nanti aja itu nanti kalau di rumahku. Oh gitu ya. Beda konteks. Ya, zaman saya kecil saya mau beli gitar nggak kesampean. Iya. Udah besar beli gitar, tapi nggak tahu makainya. Nanti ada kitabnya lah. Kitabnya. Kitab pergitaran. Ya, Gini. Bang, dari Saweran ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya gini, mau tanya. Dari Muslim atau dari Kristen, Bang? Aku Islam. Oh, bukannya boleh main musik ya Islam ya? Menurut hadis itu musik itu haram atau enggak, Bang? Kalau menurut hadisnya kan ada kan yang menerangkan tentang musik itu haram ya. Bentangkan kiamat. Nggak, ini cocok nih. Nggak cocok kalau sama muslim-muslim yang suka main musik, saya bentangkan hadis ini gitu loh. Oh iya. Jadi Nanti Bang Gitaris tahu nggak itu tentang hadis musik itu? iya tahu. Aku pernah baca. Iya. Gimana itu menurut Anda? Yang mengharamkan musik kan orang yang mendengarkan sendiri keadaan mabuk-mabukan lalu dia lupa sama Tuhan kalau waktunya Kayaknya harus sholat. dibaca hadisnya, Bang. Harus dibaca aja hadisnya, Bang, biar nggak mengada-ngada Waduh, gitu, Bang. HP-ku satu bentar. Tak cari. Gini, nanti aja aku tanya dulu boleh enggak? Silakan Bro Gitaris. Gini. Kalau menurut Alkitab keesaan Tuhan itu di mana, Kak? Keesaan Tuhan di dalam Alkitab itu terletak pada kuali, bukan kuanti. Kalau kalian itu berkutat pada kuanti, ini saya kasih tahu ya. Ada 360 berhala di Mekah. Itu kalau 359-nya kamu singkirkan, Tuhan mereka juga esa. Tetapi kan berkutat pada kuanti, itu menurut kami sesuatu yang rendah. Karena itu kami punya pemahaman yang lebih tinggi. Pemahaman kami itu ada di kuali. Karena Allah itu tidak terbatas. Nah, jadi keesaan Allah itu ada di kuali, bukan di kuanti. Nah, kalian berkutat pada kuanti. Nah, sekarang saya tanya, kalau seumpamanya kalau kalian itu syarat Allah itu harus esa. Kalau saya sembah berhala, Allah saya esa. Allah saya sah nggak? Kalau bagi kami nggak sah. Allahnya mati, nggak ada roh itu. Allahnya mati, tidak bisa berfirman, tidak bisa ngapa-ngapain, mati. Jadi gini ya Gitaris Saweran ya. Jadi kalau membaca ayat-ayat Bible itu harus ikut konteksnya. Jadi esa atau echad di dalam bahasa Ibrani itu bukan seperti bilangan telur, ada telur 2, berarti kalau tinggal 1 itu namanya esa, bukan gitu. Esa itu dalam pengertiannya itu bahwa tidak ada yang seperti dia. Gitu loh. Dialah satu-satunya, bahwa ilah-ilah lain, tuhan-tuhan lain itu semua hanya berhala belaka. Iya. Kalau pengertian Anda itu hanya sekedar jumlahnya 1, maka saya juga 1 loh. Iya. Coba, ada berapa saya? Berarti saya esa juga kalau gitu dong. Iya. Gitu. Edis Maha Esa juga nggak? Edis Maha Esa. Ada Edis yang lain nggak? Saya nggak tahu. Saya Maha Dia Esa Maha gitu Esa loh. loh. Karena nggak ada yang nggak ada edis Nggak yang ada. nomor 2 gitu, nggak ada gitu loh. Tapi Tidak ada yang serupa dengan Edis, nggak ada. Begini Bang, mereka tidak pernah setuju bahwa Tuhan itu Maha Eka. Makanya aku tanya, kenapa Tuhan gak Maha Eka? Kenapa Maha Esa? Kenapa harus ditauhidkan? Tauhid itu artinya disatukan. Apanya disatukan? Karena Muhammad itu menyatukan ilah-ilah di dalam Ka'bah. Baca Quran. Ya, orang Quraisy itu berkata, apakah dia akan menyatukan ilah-ilah yang ada di Ka'bah ini dalam satu nama saja? Itu tauhid artinya. Kalau tauhid itu jalan di jalan Allah, Kak. Loh, kamu tahu nggak arti kata tauhid dari kata apa? Apa, Kak? Wahada. Artinya Coba sekarang kamu cari di kamus Arabik arti kata tauhid. Tauhid itu artinya conjunction, penggabungan. Tauhid itu artinya penyatuan atau unity. Kayak lu sapu lidi, lu tahu kan? Sapu lidi banyak diikat jadi satu, itu namanya tauhid.
Makanya Tauhid Al-Arabiyah itu artinya kesatuan negara-negara Arab. Tauhid itu artinya menyatukan atau menghubungkan atau menggabungkan. Nah kalian aja nggak tahu arti kata tauhid. Ya. Lalu kesimpulan. Coba Bang Gitaris, kata tauhid itu ada di Quran mana, Gitaris? Coba dari Quran mana, ayat berapa? Coba silakan cari dulu. Coba. Tuh aku nggak ada HP lagi nih buat lihat. Nah ini Bang, untuk menambah lagi Bang, Harakat Al-Tauhid Al-Islami itu Islamic Unification Movement. Apa tuh? Serikat penggabungan, apa tuh? Gerakan penggabungan Islam. Ya, itulah. Berarti PBB itu tauhid. Ya, Jadi PBB itu tauhid itu artinya menyatukan. Bahkan ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Ngerti nggak kamu? Ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Apa aja? Gak tahu juga. Inilah cerminan Islam Indonesia. Masya Allah. Nanti jangan menyimpulkan dulu. Nanti kan aku belum menjelaskan. Saya tidak menyimpulkan. Saya mengambil kesimpulan dari 5 tahun berdebat dengan Muslim setiap hari. Iya, aku Zoom bukan saya debater. 24 jam Aku terbuka. musisi. Zoom kami, saya kasih tahu Anda ya, Zoom saya itu terbuka 24 jam berdebat dengan Muslim. Every day I debating with Muslims. Jadi kamu jangan mengatakan saya mengambil kesimpulan. Saya sudah 5 tahun melakukan hal ini. Iya, jadi gini ya. Kalau menurut aku ya, kalau menurut jangan bahas Alkitab dulu lah. Kalau menurut aku kan, kalau Tuhan menyerupai manusia kan berarti sudah hilang keesaannya. Karena dia setara dengan manusia dan dia juga merupai wujud. Oke, sekarang aku tanya. Kalau malaikat kenapa bisa jadi manusia di dalam Quranmu? Betul, kalau malaikat itu bukan setara dengan Tuhan. Malaikat bisa merubah menjadi manusia, Kak. Malaikat bisa jadi manusia, tapi Tuhanmu di dalam surat Al-Qasas ayat 28 kenapa bisa jadi pohon? Tidak, itu salah. Oh, tidak itu salah. Kau sudah baca belum surat Al-Qasas? Karena yang menciptakan itu tidak setara dengan ciptaannya. Lah ya, enggak, aku tanya. Kamu mengatakan Tuhan tidak bisa jadi manusia, ya enggak? Iya. Sekarang kenapa di Al-Qasas dia jadi pohon? Coba jelaskan artinya ayat itu, Kak. Loh, lalu baca lu yang hafal Quran. Aku bukan Muslim penghafal Al-Quran. Kami. Aku tukang katanya gitar. kami. Loh, nih, katanya kata ustadzmu ya. Kami jutaan Muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Saya selama 5 tahun nongkrong di Zoom, tidak satupun Muslim yang masuk hafal Quran. Bahkan ketua ulama Syiah Jaga Sukma. Lah, kalau Saya kasih tahu kamu ya, bahkan marbot Kak. masjid gak ada yang hafal Quran. Tapi Kak klaimnya Alhaj. kami jutaan Muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Gue tanya lu hafal Quran nggak? Kalau gue sih enggak. Kak Alhaj. Jadi yang hafal Quran mana ini? Kak Alhaj, setiap kemampuan orang kan beda-beda. Tapi kenapa kalian mengklaim bahwa Quran itu dihafalkan? Lah emang apa kan? Gini Alhaj, enggak bentar. gini loh. Gua nggak ngomong lo. Bentar. Tetapi klaimnya Muslim mengatakan Quran itu benar karena semua umat Islam menghafalkannya. Tetapi selama 5 tahun gue berdebat sama Muslim, belum pernah gue ketemu satu pun Muslim yang hafal Quran. Kak Alhaj, setiap sholat kita kan baca Al-Quran. Lo iya, gue tanya lu hafal Quran nggak? Apal satu surat. Auzubillahi Ya, minasyaitonir rajim. Nggak hafal, Gitaris. Kalau cuma satu surat mah saya banyak, bukan cuma satu surat doang saya hafal. Saya hafal bukan cuma satu surat. You muskurae tumne na jane kya sabadomerai abadomerai jagena sotahe kya taruhae kuci kuci hotahe. Gua aja hafal itu. Bro Gitaris. Sebentar, Bro Gitaris. Saya bisa membuktikan bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Serius, ini saya bisa buktikan. Anda percaya? Iyalah, Nabi Muhammad kan firman-Nya Tuhan Allah. Kekasihnya Allah. Nabi Muhammad itu sekarang menjadi kalimatullah. Betul. Dia jadi Muhammad itu adalah suaranya Allah. Kamu betul. Betul. Kamu betul, Gitaris. Terima kasih kamu udah ngakuin. Muhammad itu adalah suaranya Allah. Karena gini ya, kamu baca ini ya di Al-Anan. Jadi begini rumusannya. Taat pada Rasul itu taat pada Allah. Itu sudah sama. Hukumnya sama itu. Kamu taat pada Rasul itu sudah otomatis kamu taat pada Allah. Nah, sekarang di Al-Anfal ayat 24 itu dikatakan begini. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul
seruan Allah dan Rasul. Artinya Allah dan Rasul dua-duanya. Terus di kalimat berikutnya, apabila kalian perhatikan ya, di situ ada dua kan, Allah dan Rasul, ya kan? Suruhan Allah dan Rasul ada dua nih. Tetapi di kalimat berikutnya, apabila dia menyuruhmu, nah dia di sini siapa? Tadi kan Allah dan Rasul. Tapi di kalimat berikutnya, dia di sini satu. Dia di sini Rasul. Apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, kamu artinya kalau dia panggil, kamu harus dengar. Karena itu ada satu riwayat di mana ada salah satu sahabat sedang bersembayang, ketika Muhammad memanggilnya dan dia terus sembayang, Muhammad marah. Apakah tidak kamu dengar? Kalau Rasul memanggil, kamu harus datang. Orang lagi berdoa, lagi bersembayang, tetapi panggilan Rasul itu lebih penting dari doa. Kamu bayangkan itu. Wah, Di kalau situ itu status Muhammad sudah sama seperti Allah, bro. bentar dulu. Kalian tidak mengakuinya, tetapi bagi saya, ketika saya melihatnya, Muhammad adalah ilah di samping Allah. Walaupun kalian gak mau mengakuinya. Kembali Itu ke sudah nggak tauhid. Itu udah nggak tauhid. Mas Ahlul, halo Mas Ahlul. Jadi Muslim itu mengilahkan Allah tapi menuhankan Muhammad. Salah. Makanya itu hadis saya sudah pernah kupas, hadis yang Salah tadi dia kaprah. bawakan, bahwa ketika itu bukan satu ya, ada beberapa sahabatnya Muhammad ketika mereka sholat, kemudian Muhammad panggil, itu mereka harus langsung berhenti, sholatnya harus stop dan langsung harus memenuhi panggilan Muhammad. Ya, itu ada hadisnya, saya sudah bacakan. Judul video saya adalah Allah Pray. Jadi 56 Allah SWT itu sholat, ya, melakukan sholawat atau sholat atau berdoa. Itu di hadis Itu mana, judul Kak? videonya. Kamu nggak tahu itu? Di hadis mana, Kak? Sekarang aku tanya, kamu tahu nggak di dalam Quranmu itu Allahmu sholat? Ya enggak lah. Hah? Enggak. Surat 3356. Enggak, sekarang saya tanya gelar nabimu Muhammad SAW. SAW itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Arti sallallahu alaihi wasallam itu apa? Baca sendiri, Kak. Aku kan tadi udah ngomong. Aku bukan. Enggak, kamu kan selalu mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, ya, kalau kamu muslim, arti kata sallallahu alaihi wasallam, apa artinya itu dalam bahasa Arab? Kakak kan udah bisa baca sendirilah. Tadi kan aku tanya belum dijawab. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Salah Lu kok lu. ketawa lu? Salah itu. Berarti lu nggak tahu bahasa Arab dong. Berarti kamu tidak mempelajari. Loh, enggak, saya tanya, kamu selalu menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sallallahu alaihi wasallam kamu enggak tahu artinya. Seselam. Kan tadi aku udah ngomong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama kamu. Ya. Adakah nabi lain yang bergelar SAW? Tidak ada, soalnya nabi yang paling spesial dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu Bukan wa taala spesial, adalah karena Nuh. nabi lainnya itu sudah selamat, tidak perlu didoakan. Nabi lain itu gelarnya alaihi salam, artinya pembawa selamat. Lah kalau nabimu itu masih minta didoakan. Makanya gelarnya sallallahu alaihi wasallam. Gitaris, menurut gitaris, enggak gini aja gitaris. Kamu tidak tahu arti kata sallallahu alaihi wasallam, kok ngeyel sama saya. Gitaris, Allah itu bersolawat enggak untuk Muhammad, gitaris? Gimana? Allah itu bersolawat nggak kepada Muhammad? Di mana ayatnya? Duh, mending kau tidur lah. Lah, ditanya ayatnya di mana kok? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Mungkin kiamat bisa dibentangkan. 3356. Ya, sorry kiamat. Surat Biar dia ngerti 33. nih. Ayat 56. Masa kamu nggak tahu Allah bersolawat? Aduh. Enggak. Meskipun aku jelasin. Coba nanti nggak dijelasin ini ayat Quran langsung ini. Nggak hadis-hadis lagi nih. Langsung Loh, Qurannya. kamu kok nggak tahu sih surah Al-Ahzab ayat 56, surah Al-Ahzab ayat 43 kalau Allah itu sholat untuk kamu.
Bahkan di dalam hadismu Allah itu berdoa untuk orang-orang yang berada di saf depan. Makanya kalau kamu sholat, kamu ke masjid, kamu tuh kalau bisa tuh maju paling depan. Karena Allah itu bersolawat atau berdoa untuk orang-orang di saf depan. Loh kok ketawa? Lah berarti pengetahuanmu tentang Islam nol dong. Enggak, sekarang aku tanya, kamu tahu nggak surah Al-Ahzab ayat 56? Kamu tahu nggak surah 33 ayat 56 Allah dan para malaikatnya itu yusalluna, sholat untuk nabimu. Kamu tahu nggak itu? Salah penafsiran itu. Bukan, Itu kita nantikan aja kiamat menampilkan. Dia nggak ngerti tentang Quran. Coba kiamat. Kita tunggu kiamat ya. Iya, coba Mas kiamat. Sabar sih Kak, aja mucu-mucu baik. Sementara Jangan marah-marah terus, santuy. ya. Sementara kiamat buka dalilnya ya. Rasul Paulus, pernah nggak Rasul Paulus memanggil orang waktu sembahyang? Nggak pernah, bro. Devosi kita kepada Tuhan, itu nggak bisa diganggu gugat. Muhammad bisa mengganggu itu. Iya, itu kan pendapat teman-teman semua. Nggak apa-apa, aku terima. Berarti kamu nggak tahu surah Al-Ahzab 33 dong. Nah, Kamu nggak tahu waktu Isra Mi'raj, saya kasih tahu kamu ya. Kamu buka YouTube Al Hayat Indonesia, judulnya Allah SWT berdoa. Kamu baca pada waktu nabimu Isra dan Mi'raj. Kamu jangan ketawa ya. Saya kasih tahu kamu nih seperti apa yang kau percayai. Pada waktu si Muhammad si Momo itu Isra Mi'raj, si Jibril itu berkata tunggu dulu kamu di sini. Lalu Muhammad berkata ada apa Jibril? Ya, itu ada hadisnya. Lalu Jibril berkata Allahmu sedang sholat. Allah sholat. Muhammad kaget. Apa yang dia doakan? Kamu mau tahu apa doanya Allah? Apa coba? Doanya Allah itu sebuah kudus, sabakat rahmati gadabi. Mulia kudus. Lo jangan ketawa. Yang harus ketawa itu gua. Ada Allah sholat. Ya. Aku ketawa. Mulia kudus. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Lalu Muhammad tanya kenapa dia berdoa begitu, supaya Allah itu tidak marah terus-menerus kepada makhluknya. Jadi dia minta kesabaran. Itu doanya Allahmu. Bahkan Allahmu itu menciptakan Adam di dalam hadis setelah Allah itu sholat azhar. Iya. Makanya kalau bodoh tuh belajar, jangan ketawa. Ketawa tuh menunjukkan kebodohanmu. Aku ini tahu, cuma lihat orang bodoh ya jadi ketawa. Ya, tampilkan aja ayatnya. Nanti kamu lihat di situ siapa yang bersolawat nanti di situ ya. Iya. Sesungguhnya para malaikat. Mas, coba. Ini loh ayatnya. Sebentar biar kita baca ayatnya aja nih. Coba kamu yang baca ya. Kamu yang baca coba. Silakan kamu baca keras-keras. Kan gitaris, kamu baca keras-keras tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepada. Baik, apa arti bersolawat? Bersolawat, bentar ya, ini kalau menurut aku ya, kalau salah mohon maaf ya. Kalau solawat itu memuji Nabi Muhammad. Jadi Muhammad dipuji-puji sama Allah. Dan juga kita bisa bersolawat kepada Allah, memuji kebesarannya seperti itu. Oke, bagus, kita disaweran, nggak apa-apa. Solawat adalah puji-pujian. Sekarang saya mau tanya ke Edis. Edis, di dalam Alkitab kita itu ada kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kitab apa? Puji-pujian, Bang. Puji-pujian kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Betul, karena masalah puji-pujian itu sudah masuk ke dalam penyembahan. Puji-pujian itu masuk ke dalam penyembahan. Kamu mau apa? Itu masuk ke dalam penyembahan. Karena itu disebut puji-pujian. Puji-pujian itu bukan Allah memuji Muhammad, itu sudah menyembah itu. Oh, bukan, itu salah penafsiran, Tulur. Gini loh, yang tinggi di situ siapa? Allah, para malaikat memuji Muhammad.
umat muslim disuruh memuji Muhammad. Siapa yang tinggi di situ? Yang paling tinggi kedudukannya siapa? Coba jawab. Oke, gini sekarang tak kasih contoh ya. Pertanyaan saya sebentar sederhana aja. Yang paling tinggi di antara semua itu siapa? Saya ulangi satu kali lagi ya. Pertama, Iya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Oke. Kemudian dikatakan lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Pertanyaan saya, di antara semua ini, subjek-subjek ini, kan ada Allah, ada para malaikat. Iya, udah nangkep poinnya. Sebentar, pelan-pelan. Ada Allah, ada para malaikat, kemudian ada umat manusia, ada Nabi. Nah, dari antara semua ini, subjek yang kita sebutkan ini, yang paling tinggi siapa? Allah. Kok bisa? Nah, buktinya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Gimana sih? Kok bisa? Kamu bertakon-takon. Nah, sekarang aku jawab ya. Boleh nggak nih aku jawab nih? Tapi sabar ya, jangan terocos ya. Kamu kayaknya nggak paham loh apa yang saya Iya, tanyakan. paham. Coba ulangi pertanyaan saya aja, Gimana pertanyaan saya? Intinya di situ ada tiga pribadi atau tiga oknum. Salah, ada 4. Ada Allah, ada para malaikat, ada Nabi, ada umat muslim. Umat muslim. Nah, sama Allah. semuanya disuruh bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa yang lebih tinggi? Siapa yang ditinggikan? Ya, udah. Sekarang aku jelasin boleh? Ya, pertanyaan saya bukan itu. Yang ditinggikan siapa di situ? Kalau lihat di konteksnya itu, Allah menyuruh kita semua. Bukan. Saya ulangi ya. Perhatikan, saya ulangi nih. Iya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Betul. Kemudian disambung lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Betul. Nah, pertanyaan saya, yang sedang disolawatkan oleh sekelompok ini, kelompok Allah, ada malaikat, ada orang-orang beriman, siapa di situ? Yang menjadi tujuan, yang menjadi subjek persolawatan siapa di situ? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tinggi di situ? Allah. Saya beli dulu, saya ke warung dulu teman-teman. Lanjut teman-teman. Jadi gini, mungkin Mas Edis TV bingung nih. Apakah kita tidak boleh memuji seorang sahabat? Walaupun pangkat kita udah tinggi nih, misalkan kita di kantor sebagai bos, lalu punya karyawan yang kerjanya bagus, kita memuji, boleh enggak sih? Maksudnya makna dari sholawat itu apa? Makna itu dari apa? sholawat kan puji-pujian, memuji. Lebih tepatnya doa Iya. sih sebenarnya. Wah, Kalau doa sendiri. Doa, sholawat Kalau doa, beda, Mas. Beda. Nanti bisa kepelintir montang-manting dasnya mumet. Memuji berarti yang dipuji siapa di situ? Di situ kan jelas. Iya, yang dipuji, Ayo manusia. Iya, yang dipuji, yang dimuliakan siapa di situ berarti? Iya, gini Kak, aku kan mau jelasin. Astagfirullah, menang disit lur. Ngene lagi ngomong. Silakan. Iya. Jadi gini, Allah tuh memerintahkan kepada kita umat manusia, khususnya Islam. Kalau Kristen nggak percaya, yo nggak apa-apa. Di sini kan Allah menjelaskan, ayo manusia, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, Nabi kalian, Nabi yang sangat luar biasa. Iya, jangan diulang-ulangi lagi, Gitaris. Yang ditanyakan itu adalah berarti yang menjadi objek pemujian itu siapa di situ? Nabi Muhammad. Oke, berarti siapa yang tinggi di situ kedudukannya? Di sini nggak ada kedudukan yang tinggi, itu beda lagi. Oh, gimana Dia tidak sedang membicarakan kedudukan ataupun gelar, tapi dia Allah Subhanahu wa taala serta kami umat muslim sedang memuji Nabi Muhammad. Oke, kenapa Allah memuji Muhammad? Ya, dia kan nabi pilihan, nabi umat seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Karena apa dipujinya? Ya karena dia kekasihnya Allah, yang nabi yang paling sangat spesial. Spesialnya di bidang apa itu? Banyak Mas. Kalau Mas mau belajar Islam, bisa-bisa masuk Islam. Saya udah 10 tahun belajar Islam. Ya mungkin belum dapat hidayah. Semua orang kan bisa dapat hidayah. Apakah Allah mengkehendakinya.
Apakah salah satunya adalah itu yang bebas menggauli siapa yang hendak ingini atau bagaimana? Wah, dibahas lagi. Rame nih, aku senang nih kalau bahas ini nih. Tapi bentar Mas, tadi aku belum punya jawaban nih, belum dapat jawaban dari kaum Kristen. Kalau esaknya Tuhan Kristen itu di mana? Soalnya kan dia setara dengan manusia. Kok mau jadi mundur lagi ke belakang nih jadinya? Karena belum dapat jawaban, Lur. Seperti itu, Lur. Ya, saya juga belum dapat jawaban dari kamu. Kenapa kok Allah memuji-muji Muhammad, malaikat memuji Muhammad, maning. Kita orang-orang memuji Muhammad. Iya. Iya kan kita kok semua memuji Muhammad gitu loh. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Apakah Allah termasuk umatnya? No, Allah itu yang menciptakan. Terserah, itu hak prerogatif Tuhan. Di mana dalam Quran Allah menciptakan Muhammad? Wah, itu sangat panjang dan lebar kalau dijelasin. Maaf Di mana ayatnya kalau Allah menciptakan Muhammad itu di mana? Aduh, waduh kayak kaku. Ya udah tak jelasin ya. Tapi aku dikasih jawaban dulu dong. Di mana keesaan Tuhan Kristen? Orang jawabanmu aja nggak jelas juga kok. Lah kan aku bertanya di sini bukan untuk menjelaskan. Kata dasarnya sholawat itu apa? Coba tanya kamu. Kata dasar sholawat itu apa? Kata dasar sholawat intinya itu kita memuji, puji ya. Kata dasarnya kepada Nabi kita. Kata dasarnya gitaris. Yang ditanya itu Waduh, aku bukan ahli hadis ataupun ahli tafsir. Aku cuma musisi. Gak ya, tahu kalau ditanya. Ya kalau bukan ahli hadis ya mendingan Pak gitaris tidur. Lah, turu turu. Di sini kan aku tanya, makanya. Lah, katanya tidak tahu kalau Allahnya sholat. Bahkan Allah menciptakan Adam setelah Allahnya tuh sholat azhar. Itu salah penafsiran. Ya? Oh itu hadis nggak perlu ditafsir, hadis kok ditafsir lagi. Hadis itu tinggal dibaca, nggak perlu tafsir. Sholat azhar itu jam berapa ya, Dis ya? Bentar ya. Ini aku ngomong sebentar. Kalau aku menjelaskan, walaupun sedetail apapun, itu kalian nggak akan percaya, percuma aja. Loh, kami di sini tuh bukan untuk percaya. Nah iya makanya itu. Makanya kami di sini itu bukan percaya tuh bukan urusan kamu. Sama seperti ketika kita memberitakan Injil. Kalian mau percaya nggak percaya itu derita elu. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan kalian. Tugas kita adalah membongkar kebusukan Islam. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil yang asli. Bukan Injil yang diberikan ke Isa ketika Isa masih nenek. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Gak bisa. Kenapa kita Kristen tidak bertentangan dengan Hindu, Buddha, ateis dan sebagainya? Karena 90% isi Quran ya itu menodai agama Kristen dan Yahudi. 90% bahkan di dalam doamu kamu hanya menyinggung Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu tidak mau menyinggung-nyinggung orang Kristen, menyamakan Kristen dengan Nasrani, buang itu semua, nggak usah pakai Quranmu. Ya, karena Quranmu itu sudah menuduh kami menuhankan manusia, menuduh kami mempunyai 3 Tuhan, maka kami harus menjawab apa kata Allahmu itu dalam Quran. Mbak Yu sing ayu tewe sabar. Gini loh. Lalu apa bedanya? Saya punya teman orang Buddha, orang Hindu, Yesus orang baik, salah satu dewa kami. Tapi Muslim. Jangan mau memberikan selamat Natal kepada orang Kristen. Itu kafir. Penggalah kepala orang-orang kafir. Tawarkanlah mereka masuk Islam kalau nggak mau bayar jizyah. Mbak Yu. Kalau mereka nggak mau bayar jizyah, potong leher mereka. Saya punya rekaman daripada ustadzmu yang mengatakan hal itu. Mbak Yu sing paling ayu dewe itu kan dalam konteks agama Islam teroris. Di dalam peperangan. Mana ada tulisan di dalam peperangan? Saya tanya. Nabimu berkata, aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah dengan teror di dalam hati musuh-musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Kamu tahu nggak hadis itu? Bentar dulu. Saya tanya sama kamu tahu nggak hadis bahwa nabimu si Momo itu berkata aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah diberikan teror ke dalam hati para musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Jadi ketika mereka mendengar Muhammad mau datang, mereka itu udah dikasih ketakutan di dalam hati. Kamu tahu nggak hadis itu? Saya tanya.
Mbak Yu jangan Nggak rumit. usah manggil aku Mbak Yu. Mbak Yu, aku bukan Mbak Yumu. Kamu Mbak. jawab pertanyaanku, kamu tahu nggak hadis itu? Mbak Yu itu menjelaskan hadisnya aja salah. Bagaimana aku menjelaskannya? Pret, kamu kata Yusaluna aja kamu nggak tahu. Tadi si Edis tanya sholawat dari akar kata apa, kamu nggak tahu. Sholawat itu akar katanya salah. Mbak Yu. Kalau memuji itu ta'ana, tahu nggak akar katanya? Mbak Yu. Kamu aja nggak belajar tentang Mbak Islam, Yu nggak itu- belajar tentang Quran, sok tahu. Berarti poinnya ini udah ketangkep. Aku bilang nggak tahu aja, kalian percaya. Aku nggak tahu beneran. Gue memang kamu Kalian tuh terlalu goblok. percaya. Kalian Memang kamu terlalu goblok. percaya sesaat. Aku bilang nggak tahu. Lalu kalian, wah, langsung menjustis, jebret. Wah, ini gitaris bodoh, ini nggak tahu ayat. Memang kamu tuh bodoh. Walah, Bodoh Mbak dan Yu so tolol. tahu. Mbak Yu so tahu. Loh, sekarang kamu jawab. Arti kata akar kata sholawat tadi apa? Kenapa kamu nggak jawab? Oke ya, aku jelasin ya. Tapi Mbak Yu jangan romil. Tahu romil? Romil itu bawel. Jawab, Ini nggak aku usah banyak jelasin ngomong, lu banyak cincong. Teman-teman saya harus off dulu teman-teman. Ibu Sofi, Bro Edis, gua off dulu ya. Ya, Bang, ya, Bang. Ya, Bang, ya, Bang. Ya, Ya, penting lagi. thank you. Gini ya, aku jelasin ya tentang arti sholawat ya. Astagfirullah. Ini tak arti ini, tapi diem. Jangan ngomong kalau ada orang ngomong, oke? Sholawat itu gini Bang Ahmad. Gitaris Iya. mohon izin ya. Iya. Saya dengan Sopiantul dulu. Sabar Iya, ya teman siap, saya. Bang Zuma. Anda kalau bisa ada belajar pengikut Nabi dulu. Cabul yang datang. Ya, begini Christine gini. Oh, Tidak nama itu ada bukan lagi Christine. Kalau iya nama nggak apa-apa. Nabimu memang Tidak datang. ada lagi Jadi nggak usah kebenaran macam-macam, Islam. karena nama saya bukan Tidak Christine. ada lagi kebenaran Islam Pengikut menurut Nabi kamu, Cabul kan Momo. gitu. Pengikut Nabi Cabul yang melakukan Nabi saya kesepakatan. kau katakan seperti itu ya, oke. Nabimu tuh Intinya cabul, tidak tau ada nggak? lagi kebenaran. Nabimu Intinya tidak ada melakukan lagi kesepakatan, kebenaran. meletakkan Sabar dulu. penisnya di antara paha Sabar Aisyah. dulu. Itu ada fatwanya. Tidak ada lagi kebenaran di Islam menurut pandangan kamu, kan gitu. Zulkifli M. Abbas melakukan Kamu memberikan contoh yang tidak baik loh terhadap saudara-saudara Kristen di Indonesia ini loh. Meletakkan penisnya Itu loh. ya di antara Kamu paha perempuan, bayi, kamu berusia perempuan, minimal tapi 3 begini caramu bulan. gitu loh. Kalau Islam itu Nggak buruk usah di ngomong-ngomong matamu, saya ya, Nabi Cabul. ya. Kamu nggak Kalau usah Islam menggurui itu saya buruk karena di kamu datang ke matamu, rumah saya. perlihatkan Saya tidak akhlak pernah yang masuk ke baik. rumahmu, najis buat Bahwa saya, tahu Kristen nggak? itu seperti ini loh, Zulkifli kan M. gitu. Abbas, nggak usah kamu datang ke komal saya menggurui saya Mbak apa Yu. yang harus saya katakan. Bukan. Kalau nabimu, Nabi Kamu kan Cabul, mengatakan agamamu baik. Islam buruk, nabinya seperti itu. Nah, perlihatkanlah sisi kebaikan agamamu. Nah, sekarang gini. Taruhlah saya ingin ikut, ya, ingin ikut di agamamu, ya. Tapi tolong kau tunjukkan kepada saya. Kalau misalnya kau katakan bahwa nabiku seperti itu, sekarang tunjukkan kepada saya kenapa Tuhanmu Yesus mencuri keledai. Ini dulu, saya mau ikut ke agamamu, tapi Halo, Tuhanmu mencuri halo. keledai. Ini gimana solusinya? Kau katakan Islam itu buruk, Islam buruk, tapi Tuhanmu curi keledai. Mohon maaf. Jadi saya harus ikut. Gitaris kau turun, gitaris kamu turun, gitaris kau turun. Gitaris saya katakan kamu turun. Kalau berani ke sini, ya kamu kalau sekarang berani gini. ke sini. Orang nih. Sekarang gini. Otoriternya kelihatan nih. Disuruh sesama muslim. Saya- disuruh sama dia. Wah. Saya ini sudah mendengarkan hujatan hinaan kalian terhadap Islam, oke? Betul. Artinya tidak ada lagi kebenaran menurut sampai Anda. kiamat, sampai Maranatha, sampai Yesus datang. Ya udah, makanya sekarang saya mau ikut. Sekarang saya mau ikut. Tapi tolong tunjukkan kebenaran dari sisi agamamu. Saya mau ikut ke kamu, ikut samamu gitu kan? Karena Islam itu hina menurutmu. Nah, sekarang saya mau ikut nih. Tapi tolong Luar jelaskan biasa. dulu Saya tidak kenapa Tuhanmu mencuri Buat saya, keledai? kamu tidak ada Gimana seujung saya mau kuku ikut saya, ini? Ya, buat saya Ayo. kamu nggak ada seujung kuku saya, ngerti kau? Ya, Iya, kecuali Ustaz saya mau dari- ikut. kecuali Saya mau Khalid ikut Basar sekarang Rahmat nih. kesini, Saya kecuali mau Abdul jadi Somad penyembah kesini, pencuri kecuali keledai ini kalau sekarang. lu buat Saya jangan mau berbuat. menjadi pengikut penyembah Zulkifli M. pencuri Abbas, keledai. kalau lu
Tolong Kalau lu kamu cuma gua tunjukkan kentutin ke doang. saya bagaimana kamu menjelaskan Tuhanmu curi keledai. Oke? Kamu katakan Islam tidak ada kebenaran. Oke, final di situ. Nah, sekarang saya mau ikut. Tapi jelaskan ke saya bagaimana Tuhanmu bisa Saya nggak mencuri perlu keledai kamu lalu ikut. disembah. Gitu. Kamu tuh bukan level, kamu tuh tidak level ngomong dengan saya. Kecuali Ya kalian udah, bahasa Arab atau- aku nggak usah Saya ikut. kasih tahu kamu Aku ya. nggak usah ikut. Kecuali Tapi Abdul jelaskan ke Somad saya atau Khalid Basmala kalau yang Islam ngomong masuk itu ke kepala buruk saya. menurut Kalau kamu kamu, cuma saya kentutin doang. apakah Tuhanmu mencuri keledai Nih, itu gua lebih tempelin baik? ke pantat nih. Ayo. Pret, gua tempelin lu ke pantat. Apakah Ya. Tuhanmu yang mencuri Ngomong sama lu. keledai itu lebih baik? Ayo, jelaskan dong. Apakah agamamu yang menyembah pencuri keledai itu lebih baik dari Islam yang kau fitnahkan itu? Jelaskan sekarang. Ayo, ayo, ayo. Apakah Ayo, Kristen. Udah, Edis, menurut kalian Islam tidak ada kebenaran. Menurut kalian Islam tidak ada kebenaran. Udah final. Sekarang minta pertanggungjawaban Anda. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Bagaimana mungkin kami meninggalkan agama Islam menuju kepada agama yang Tuhannya pencuri keledai? Ayo jelaskan ke saya. Mencuri keledainya di mana? Mencuri Jelaskan ke saya. Oh, jelas di kitab Anda. Nah, ini pintar, ini di pintar. mana? Anda pintar. Mencuri keledainya di mana? Coba definisikan dulu apa itu mencuri, coba. Coba kau buka. Mengambil kamus. barang orang lain tanpa seizin, tanpa seizin, Baik, tanpa seizin. Oke, Baik, oke, di mana oke. Tanpa izin. Silakan. Tunjukkan di mana tanpa izin. Silakan, Di mana? silakan Anda jelaskan Lukas 19. Bagaimana dia mencuri keledai? Silakan. Ayo, ayo, Nggak, ayo. Di situ nggak disuruh nggak Oke. mencuri, ya. Saya Kita jelaskan sama kamu, ingin ya. melihat Dengar dulu. ketika Islam Suaramu dihujat. besar doang. Cuman Artinya besar-besaran suara kalau buat apa? Kalau cuman besar-besaran suara buat itu apa? agama penista agama lain, tau nggak? Ya, Islam itu satu-satunya yang di dalam kitabnya menista agama lain itu cuman ajaran kalian tok. Ajaran Buddha. Islam Hindu, dihujat Buddha, berarti ada. agamamu lebih Ada baik. kamu, Nah, ada bagaimana kamu. Anda bisa mengatakan agamamu lebih baik kalau Hanya sembahanmu ajaran pencuri Islam, keledai? Hanya Ayo. Quran. Hanya Quran Ya udah. yang suka menyinggung-nyinggung agama Sudah, lain. sudah. Quran Menurutmu itu Islam agama itu orang tidak lain. baik. Islam itu tidak baik. Sekarang kita lihat agamamu. jelas dong, Tuhanmu jelas. mencuri Sekarang keledai. saya tanya, Apakah siapa pencuri yang keledai itu lebih siapa baik? yang melakukan pengeboman di Bali? Hah? Iya, oke, itu 100 buruk. pesantren terlibat Itu jaringan buruk. teroris itu siapa? Oke, itu buruk. Oke, itu buruk. Sekarang agamamu, kita merujuk ke agamamu yang baik itu. Apakah boleh dikatakan lebih baik kalau Tuhan yang ada pencuri keledai? Atas nama apa itu yang ngebom itu? Atas nama apa? Atas nama apa yang ngebom itu, coba? Oke, ngebom, tidak masalah. Islam buruk menurut pandangan kalian. Sekarang kita merujuk ke agamamu. Ayo kita ke agamamu. Agamamu jelas menceritakan Tuhanmu mencuri keledai. Nggak usah. Islam itu buruk menurut kamu. Udah final. Menurut kalian Islam itu buruk. Sekarang kita merujuk ke agamamu yang baik itu. Tuhanmu mencuri keledai. Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Monggo jelaskan kepada saya, kenapa agama baik ini, Kristen, agama Kristen yang baik ini, Tuhannya mencuri keledai. Dia suruh orang mencuri keledai. Itu kenapa? Coba jelaskan ke saya. Pertanyaanmu kok rendah sekali. Iya, silakan. Anda jelaskan aja. Jelaskan Anda, karena memang agamamu rendah. Jelaskan aja, Tuhanmu mencuri keledai. Silakan. Baik, Silakan. ya. Saya mau dengarkan dari Kristen, dari Kiamat, dari Edis. Oke, silakan. Ini pertanyaan. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Kita lihat ini. Kita lihat ini agama yang menghujat Rasulullah, menghujat Islam, ternyata di agamanya kita lihat. Kita lihat agamanya. Sembahannya mengajarkan pengikutnya mencuri keledai. Itu orang yang Silakan. melakukan pelecehan kepada bayi. Ya dengar dulu. Tidak masalah. Intinya Islam itu buruk. Sudah. Islam itu buruk. Islam itu buruk. Enggak masalah. Karena yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Enggak masalah bagi saya. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Tidak masalah. Sekarang jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Agamamu yang lebih baik dari Islam itu, kenapa Tuhannya mengajarkan mencuri keledai? Ayo. Enggak ada. Ayo. Ayo. Matius
Matius 21. Pergilah ke kampung di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku tanpa minta izin. Nanti kalau ditemui oleh orangnya, katakan Tuhan yang menginginkan. Tapi faktanya tidak ditemukan. Tidak bertemu dengan yang punya keledai. Kalau saya baca ketemu gimana? Bertemu. Kalau saya baca ketemu gimana? Tidak bertemu. Silakan tunjukkan kepada saya. Silakan. Kalau ketemu gimana? Silakan. Saya berhenti jadi apologet. Gimana? Oke, baik. Saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Kasih saya waktu ya, Bang Kiamat ya. Baik. Silakan. Kasih waktu, teman. Baik. Kamu mute dulu ya. Kamu berhenti. Asik. Kamu berhenti. Asik. Ya. Udah, kau tenang aja. Baik. Kau Kristen Kiamat, ajari kita untuk menyembah Tuhanmu yang mengajarkan mencuri itu. Silakan. Saya bacakan. Aku diam dulu ngomongnya. Gitaris kalau bisa kamu turun. Aku mantau dulu, Bang. Gak usah. Ayo. Islam buruk menurut pandangan kalian, lalu mengajarkan menjadi Kristen. Ternyata di Kristen Tuhannya mengajarkan mencuri keledai. Bacakan ya. Oke, silakan. Seorang nabi Silakan, Nedis. Kristen kau diam. Kristen kau diam. Kita saksikan bagaimana sembahanmu mencuri keledai. Oke, diam. Ya, saya juga najis sama Tuhan yang mengajarkan mencuri keledai. Edis, mana suaramu, Edis? Sebentar. Edis, mana suaramu? Mana dalilnya? Sebentar, Dia bertemu Jul. dengan yang empunya keledai. Mana? Sebentar, kamu bisa diam gak? Sebentar, kamu bisa diam gak? Malu. Iya, kamu Tuhan berhenti ya. kok nyuri keledai. Udah. yang melakukan pelecehan seksual kepada Aisyah, ya. Berhenti, Makanya Nak. suara Ayo, bergerak-gerak silakan supaya orang Anda tahu. menghujat, tapi kalau bertanggungjawabkan Tonton bahwa channel agamamu Online lebih baik. Indonesia, Silakan. Judulnya Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya. Tidak ada urusan dengan kamu. Namanya orang kafir. Namanya orang kafir. Oke, silakan. Saya bacakan. Silakan. Saya bacakan ya. Kristen kau diam. Kristen TKW diam kau. Diam. Ya, silakan Nadis. Suruh diam dulu TKW ini suruh diam. Seksual pada anak kecil. Lukas 19 saya buka ya. Saya buka. Dan setelah Ya, mengatakan silakan. semua itu, saya bacakan ya. Ya, Dan setelah mengatakan silakan. semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia Terus? telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di Ya. gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ya. Oke, dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada Ya. waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah Terus? keledai itu dan bawalah kemari. Si Zulkifli Dan M. Abu jika ada tidak orang- berani Terus? menjawab bahwa Saya- Nabi TKW diam, TKW diam, TKW. Edis nggak usah dibacain TKW percuma. diam, Ya. TKW diam, Dan TKW Zulkifli diam. Abbas, kamu hanya TKW sama diam, TKW nanti nanti majikanmu manggil. Nanti majikanmu manggil. Nanti majikanmu manggil. Nanti majikanmu manggil. Kau diam. Ya. Kamu Bahkan diam. Nabimu tuh punya 16 hak istimewa. Salah satunya dalam kasus Nanti Zainab. majikanmu manggil kau nanti. Ayo Edis. Lanjut Edis. Lanjutkan ya. Iya, silakan. Ya, dasar Nabi Ketika Saul, ya. sangat mudah Karena dia sudah melihat lepaskanlah Zainab kedai tidak itu dan berpakaian. bawalah kemari. Dia terus? melihat Zainab Jika tidak ada orang berpakaian. bertanya Terus dia kepadamu, horny sama si Zainab ini. Mengapa kamu Turunin surah melepaskannya? Al-Ahzab. Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu terus? pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan terus? Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, terus? berkatalah orang yang empunya. Punya. Terus ya. Terus Berkatalah orang yang dengar empunya. dulu. Iya, saya tahu. Dengar ya.
Berkata Katalah orang yang empunya. Mengapa kamu mencuri keledai itu? Nggak ada mencuri. Mengapa kau melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Jadi yang punya tahu di sini Ju. Dia mengambil dulu keledai orang. Dia ngambil dulu keledai orang. Mengambil dulu kepergok. Kepergok mengambil keledai orang. Kepergok mencuri keledai orang. Kepergok. Edis, kepergok gak? Kepergok gak? Kepergok gak? Mana buktinya dia memberikan? Mana dia buktinya dia memberikan? Mana? Dia malah bertanya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Dia malah ditanya, hei, mengapa kau melepaskan keledai itu? Kata murid dari pencuri ini, Tuanku, si pencuri ini memerlukannya. Betul? Benar nggak? Mana di situ? Mana? Ini buktinya dia mengambil. Dengarkan. Dia mengambil keledai. Dia kepergok mengambil keledai. Ini mau dia kepergok. Ini kayaknya mau bahas empak merah ini. Mau bahas empak merah. Dia kepergok. Sekarang saya tanya kau, Edis. Sekarang saya tanya. Kamu tahu nggak? Sekarang saya tanya. Apakah murid-murid Tuhanmu? Apakah murid-murid Tuhanmu? Dengar dulu. Sudah. Nabi Muhammad itu tidak ada kebaikan menurut pandanganmu. Tidak ada kebaikan menurut pandanganmu. Sudah. Tidak ada kebaikan menurutmu tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang artinya Tuhanmu, agamamu lebih baik. Nah sekarang agamamu lebih baik. Tapi ternyata dia kepergok. Muridnya kepergok mencuri keledai. Muridnya kepergok mencuri keledai. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan Yesus memerlukannya. Lalu pergilah murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika murid Yesus melepaskan keledai itu, berkatalah pemilik keledai, mengapa kau melepaskan keledai itu? Mengapa kau melepaskan keledai itu? Jadi Yesus mengajarkan mengambil hak orang lain. Pada hari Yesus mengajarkan mengambil hak orang lain tanpa seizin yang punya. Astagfirullahalazim. Mungkin ada Tuhan. Mengambil keledai orang lain. Dia mengambil keledai orang lain sehubungan dengan harta rampasan. Seizin yang punya. Lihat tuh, harta rampasan menganggap ini darinya. Lalu kemudian yang menipu ketika dia kepergok, akan membawa apa yang telah ditipunya. Terus murid Yesus ini kepergok mengambil keledainya orang dan membawanya dia kemudian ditanya, kenapa kau melepaskan keledai itu? Kata murid Yesus, Tuhan memerlukannya. Coba kita baca itu. Ali Imran 161, kemudian tafsir. Lalu kemudian murid-murid membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian. Mereka kemudian menolong Yesus. Yesus ditolak untuk menaiki keledai. Siapa sebenarnya yang dituduh mencuri itu? Yang dituduh mencuri Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukan dituduh. Ini fakta. Bayangkan saya dikatakan begini. Mencuri. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Nah, mengapa kau melepaskan keledai itu? Artinya, mengapa kau mengambil keledai itu? Dituduh lagi mengapa kau mengambil? Jadi ajaran yang ada di dalam kitab yang Kristen ini mengatakan bahwasanya boleh mengambil barang orang lain. Kalau kepergok, katakan saya butuh. Tapi kalau tidak kepergok, ya ambil aja. Ini ajaran ini.
Ini ajarannya. Kau lihat Dan jika itu. orang bertanya kepadamu, mengapa kau Tafsir melepaskannya? Ali Imran 161. Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Mungkin yang bahasa Lalu Indonesia pergilah aja, Kiamat. mereka Biar- yang biar disuruh jelas, ya. itu, dan mereka mendapati yang segala bahasa Indonesia. sesuatu seperti yang Soalnya dia dikatakan bahasa oleh Indonesia nggak Yesus. bisa itu. Bahasa Inggris nggak Ketika bisa. mereka melepaskan keledai itu, Ini ngapain ngomong Udah, dia sendiri suruh di dia diam rumah ini? dulu. Sakit telinga mengapa lo, kau satu-satu melepaskan ngomong. keledai itu? Ini buktinya. Ini Ngomong diulang-ulang satu-satu nggak ada ngomongnya. bahan lain, bro. Ini buktinya bahwasanya yang punya keledai keberatan. Ini Daripada kakimu curi celana dalam warna merah, Hah? Sampai sekarang siapa tuh yang curi celana dalam warna merah selain ini namanya Dibuka aja, pencurian. Kiamat. Dibuka Siapa aja, yang Kiamat. mencuri celana dalam warna merah? Ada Yang Tuhan Kiamat, biar langsung tahu, mengajarkan Kiamat. Dia nggak tahu itu. muridnya Dia nggak tahu itu, Kiamat. mencuri keledai. Waduh, parah ini, parah. Dituduh mencuri selimut merah itu, silakan. Dituduh mencuri selimut Saya katakan kepada kalian, sehina apapun yang kau tuduhkan terhadap agamaku, Ketika faktanya, kamu tidak mampu kemudian menutupi kejahatan yang ada di dalam kitabmu, di mana Tuhanmu mengajarkan kemudian mengambil milik orang lain. Kalau kepergok, Beberapa orang ya lihat tuh, ketika beberapa pakaian merah Kalau hilang sudah pada perang kepergok, Badar, beberapa kalau orang sudah mulai kepergok, berkata mungkin lihat tuh, kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Coba tuh kau baca tuh. Coba tuh, bisa nggak kau baru baca itu bisa bahasa Inggris? mengatakan bahwa kau baca Tuhanmu dulu itu. Bisa Jul, baca dulu itu, baca itu yang di bawah itu. jadi Yang agama ditimpa merah ini, itu loh. agama Yang ditimpa jadi agama merah itu, Oten ini, Jul, yang ditimpa merah itu, agama coba baca. Oten ini Jul, baca itu, Jul. memperlihatkan Jul, yang diadep merah di bawah aja, Tuhannya Bang. Bang itu Kiamat, kemudian di bol Kiamat. ambil keledainya orang. Dibol, coba, Kalau dibol. kepergok, katakan bahwa Tuhan membutuhkan. bukan. Lalu kalau orangnya ya. tidak melihat, Ya, Jul. kalau Jul, misalnya dia baca. tidak kepergok, Baca berarti itu. dia mengambil keledai baca. orang Coba, Jul. tanpa Dasar sepengetahuan Muslim Indonesia, empunya. TKW semua ke Arab ya. Gitu. Jul. Kalian di Weh, Arab ya, orang-orang coba Arab. kita mulai dari Weh. Dasar Coba, Muslim Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ya, teman-teman. Dikatakan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ya, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa dicurigai sama pengikutnya sendiri? Lihat tuh. Ketika beberapa pakaian jawablah merah begini, hilang, Yesus membutuhkan. Mencuri pakaian dalam warna ketika merah. beberapa pakaian merah hilang dalam Lalu perang pergilah Badar, mereka yang beberapa orang mulai berkata, yang disuruh itu. Lalu mungkin kemudian Nabi yang mengambilnya. Perhatikan tuh. Mungkin kamu bisa bahasa Inggris nggak, Jul? berkatalah empunya keledai itu. Zulkifli, coba nih, tolong kursusin Mengapa dulu kau Zulkifli bahasa Inggris melepaskan ya. keledai? Tolong kursusin dulu Zulkifli bahasa Mengapa Inggris, kamu biar dia melepaskan? Mengapa kau melepaskan keledai itu? Artinya, Jul, kau baca dulu, andai Jul. saja yang empunya keledai yang di tidak bol itu memergoki apa? Yang di bol itu pencuri apa? keledai ini, Jul, yang di bol itu ya, apa, Jul? andaikan saya pencuri keledai ini tidak dikepergok, maka murid-murid Yesus akan mengambil Yang di barang bol itu apa? akan mengambil keledai orang tanpa sepengetahuan yang di bol itu empunya. apa artinya, Jul? Yang di bol itu, Jul? Yang di Sudahlah bol itu apa? Edis, Apa yang di bol itu? sudahlah Edis. Ya, kau artikan dulu itu apa? Ayat 5 tuh. Sudahlah. Bisa- coba Kamu artikan. sudah mengatakan Islam itu artikan salah. dulu. Artikan Islam dulu itu itu. salah. Yang di bol itu Kamu apa? sudah mengatakan Artikan dulu. Islam itu salah. Artikan Kamu dulu sudah yang di mengatakan bold itu Islam apa, itu Jul? tidak bagus. Yang di bold itu apa Kamu yang di bold katakan, itu? kamu katakan Islam itu seperti ini, seperti ini. yang di biru, yang Artinya warna biru itu agamamu
Yang warna artinya biru itu agamamu apa? jauh lebih baik. Yang warna biru itu apa Tapi artinya? ternyata, Artikan dulu yang warna biru itu apa? ternyata faktanya Yang warna biru itu apa? Artikan dulu. Bukan rasulmu yang mengambil barang orang. Ini Tuhanmu. Tuhanmu yang memerintahkan pengikutnya Yang warna biru itu apa mengambil artinya? keledai orang Yang warna lain. biru itu apa artinya? Warna Ini biru itu apa? mana buktinya Baik, bahwa bacakan, agamamu bacakan. lebih baik? Bacakan Jul. Yang warna biru itu apa? Mana Yang warna biru. buktinya? Yang Mana warna biru buktinya itu? agamamu lebih Oh, baik? jadi Mana pengikut buktinya Zulkifli, agamamu lebih suruhlah baik Zulkifli ini daripada kursus yang dulu. kau tuduhkan Suruh terhadap dulu Islam? Zulkifli ini kursus bahasa Inggris biar dia Mana? ngerti. Mana agamamu mana? Kamu Jul, bawa coba literasi bacakan. siang malam. Coba Kamu artikan bawa dulu. hadis, ya. Meski kau tidak bisa membacanya, kamu bawa ayat Al-Quran, meski kamu tidak bisa membacanya. Tetapi agamamu, kiamat. Tapi agamamu ternyata Tuhanmu malah mengajarkan mengambil, mencuri kambing keledai orang. Ayo, Lu debat dalam bahasa Arab, kenapa nggak pernah nongol? harusnya. Tantang lu, kalau memang lu bisa bahasa Arab, kenapa kamu tidak pernah nongol? Kita selalu tunggu kau. Hah? Kenapa kamu nggak pernah nongol ketika mau debat dalam bahasa Arab? Gue tanya sama lu. Aku jadi pusing dengernya. Aku yang blokir. Jadi pengikut Zulkifli, gini, pengikut Zulkifli, tolong Zulkifli itu kalian suruh dulu kursus bahasa Inggris, ya, biar dia ngerti apa yang ditulis di layar tadi. Udah jelas loh di situ yang di layar itu. Ketika beberapa kain merah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Apakah saudara-saudara di sini mendengarkan suara saya? Apakah saudara mendengarkan suara saya? Sahabat-sahabat, cek. Suara saya kedengaran? Oke. Jadi sahabat, ya tadi sengaja saya ini sebentar ya, sabar. Oke. Tadi itu sengaja di awal saya melive-kan ya. Saya mau lihat si Wahabi tadi, si Azam kalau siapa namanya itu ya. Itu memperlihatkan ya bagaimana kemudian kebenciannya terhadap Islam. Karena mengapa? Buktinya dia berkongkol dengan orang-orang kafir kemudian untuk menghujat saya. Kalau misalnya dia tidak menghargai saya, menganggap saya tidak ada ilmu, ya itu biasa. Tapi harusnya sebagai Islam yang baik, dia memikirkan netizen. Dia memikirkan orang-orang yang kemudian selama ini mengikuti Bang Zuma, di mana pengikut Bang Zuma itu 250.000 lebih, belum lagi yang di TikTok kan gitu ya. Artinya bahwa kalau Bang Zuma itu minim ilmu, Bang Zuma itu nggak tahu apa-apa. Minimal jaga perasaan orang-orang yang mempercayakan Bang Zuma selama ini berdialog dengan orang-orang Kristen, kan gitu. Oke lah, saya minim dalam ilmu. Karena itulah kemudian saya tidak pernah mengaku sebagai ustadz. Saya tidak mau dipanggil ustadz, saya nggak mau dipanggil kemudian sebagai orang yang sahih di dalam menjabarkan agama Islam, kan gitu. Saya nggak pernah mengaku-ngaku, apalagi menulis diri saya sebagai ustadz atau orang yang mengaku paham Islam. Kemampuan saya hanya bisa baca Quran, itu, ya. Nah, sekarang ketika si Azam ini mengaku saya itu keliru, harusnya kekeliruan saya itu jangan dipamerkan di depan oten, kan gitu. Kenapa? Karena melukai hati orang banyak. Sementara dia mengatakan dirinya itu lebih baik. Adalah hal yang sangat bagus ketika kemudian dia meluruskan ya apa yang keliru tanpa harus menghujat atau menghina atau menistakan saya, kan gitu. Tapi ya saya kembalikan kepada Allah, biarlah Allah yang melihat apa yang terjadi yang sebenarnya, kan gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada Kristin, ada Kiamat, terus ada si Edis, orang-orang yang menyerang baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan tidaklah mungkin orang seperti ini bisa menerima pengajaran, kan gitu. Kalau mereka bertanya tentang Islam, ya manalah mungkin kemudian dijelaskan lantas kemudian mereka itu bisa terima, itu nggak mungkin.
Ya, itu nggak mungkin. Oleh karena itulah kemudian ya saya coba mengkanter dengan mengatakan kalau Islam itu salah, Rasulullah Muhammad SAW itu salah seperti yang dia tuduhkan kepada kita, maka buktikan bahwa agamamu itu jauh lebih baik. Tapi faktanya kan tidak. Tadi kita menjelaskan di dalam kitabnya mereka ada beberapa data yang menjelaskan itu. Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Memang ketika dia mengambil keledai, tapi kan dia ambil dulu, dilepaskan dulu. Mengambil barang orang, ini keledai, Bung. Kepergok melepaskan keledainya orang. Lalu kemudian setelah ketahuan, kenapa kau melepaskan? Tuhan Yesus membutuhkan, kata dia. Nah, orang ini meskipun yang membutuhkan itu misalnya dia seorang yang hebat, dia pemimpin, tapi pasti dalam hatinya menggerutu. Lo kok ngambil barangnya orang tanpa izin? Mentang-mentang dia Mesias, kok bisa seenaknya itu ngambil barangnya orang, kan gitu. Harusnya dia pikirkan seperti itu. Kenapa kok ngambil keledainya orang? Sama seperti ketika dia memasukkan roh jahat ke babi-babi. Ya, babi itu sedang diternak oleh orang. Petani-petani itu sedang meternak, menggembalakan babinya. Tiba Yesus datang memasukkan roh-roh jahat itu ke dalam babi-babi yang dipelihara dengan susah payah, sehingga babi-babi itu terjun ke dalam jurang. Apakah itu sebuah kebaikan? Kan tidak kan, menurut kacamata kita. Kalau dianggap bahwa Islam itu salah, artinya segala aspek yang ada di Kristen itu harusnya mempertontonkan yang baik. Kan begitu. Tapi faktanya seperti yang tadi, memerintahkan mengambil keledai orang. Begitu kepergok, langsung dikatakan bahwasanya, kenapa kau mengambil keledai? Kenapa kau melepaskan keledai? Tuhan Yesus membutuhkan. Loh, apa ini namanya? Kalau mengikuti karakter Yesus, mengikuti akhlaknya Yesus, itu kan perintah, ikutilah Yesus. Berarti mengambil barangnya orang, ya tidak perlu kemudian izin. Nanti ketahuan baru tanya, bos saya yang butuh, kan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau membongkar mesin ATM, ya bongkar aja dulu. Kalau ketangkap baru katakan saya diperintahkan oleh bos saya. Udah, kenapa? Karena itu dipertontonkan di dalam Bible. Nah, itu poinnya ya teman-teman. Artinya sehebat apapun mereka menista Islam, satu, mereka tidak paham Al-Quran, mereka tidak paham hadits. Kedua, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan ketiga, kebenciannya terhadap Islam itu sudah tidak bisa lagi ditolong, kan gitu ya. Terus kemudian yang keempat, mereka memilih-milih lawan gitu. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya ingatkan kepada saudara-saudara muslim. Saya sudah pernah mengingatkan, kalau Anda belum bisa membedakan hak dan batil, tolong jangan ikut debat, apalagi masuk ke room-room penghujat seperti ini. Kenapa? Karena Anda mewakili agama Islam. Meskipun secara pribadi Anda mewakili diri Anda, tapi Anda membawa panji Islam. Ketika kemudian Anda salah atau terjebak, tidak mampu menjawab, yang ditertawakan bukan Anda, yang ditertawakan itu adalah agama Anda. Maka tersakitilah semua umat Islam yang menyaksikan itu. Oleh karena itulah kemudian janganlah kalian ini, saudara-saudara saya yang masih awam, yang belum bisa mengkanter apa yang mereka tuduhkan, untuk naik ke komal-komal mereka. Apalagi komal penghujat seperti ini. Ya, si Kristen ini kan penghujat kelas kakap ini kan. Tidak ada lagi penghujat di atasnya. Ini Kiamat muncul, Edis muncul, kemudian Ferguson muncul, kemudian Herdi muncul semua. Siapa lagi? Paul Zong, kemudian Saifuddin. Ini kalau udah menyatu mereka ini, ya mereka menyatu ini bisa hancur dunia ini kalau orang ini bersatu gitu. Kenapa? Karena mereka lebih kesetanan daripada iblis itu sendiri. Gitu ya. Sekali lagi saya katakan, teman-temanku yang saya cintai, yang saya sayangi, tolong, kalau belum bisa membedakan hak dan yang batil, tolong jangan naik ke komal-komal umat penghujat seperti ini. Apalagi kalau hanya modal gitaris gitu ya, tidak ada keilmuan tentang apologet, tidak ngerti tentang kristologi, ya janganlah kemudian naik ke komal-komal penghujat gitu. Kalau mau masuk di komal-komal Kristen yang baik, yang tidak menghujat, mau diskusi santai, silakan aja. Tapi kalau sudah tahu di situ ada Kristen, ada Edis, oh janganlah, karena kalian akan menyakiti hati umat Islam itu sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Baik teman-teman,
mungkin kita sudahi dulu ya apa yang kemudian menjadi tema hari ini. Yang jelas kemudian di awal dialog tadi mereka monolog, ada sesi di mana mereka monolog menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Itu sengaja saya viralkan, sengaja saya live-kan supaya yang berwajib ya bisa kemudian menganalisa seperti apa mereka ini sebenarnya. Sekira begitu sahabat, terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.